Air dan api. Air kalau didekatkan ke api, air bisa panas, tetapi air bisa memadamkan api. Tentu saja dengan komposisi, tentu saja dengan jumlah yang atau kadar yang lebih banyak ketimbang apinya. Nah, sifat air itu dia mengalir dari atas, mengalir ke tempat yang lebih rendah, selalu mengalir. Dan dia bisa berubah bentuk ya, dari cair lalu menjadi gas dan padat. Ya, api itu, sementara api dia lebih banyak bergerak dan selalu ke atas. Dan api itu panas, bisa mengubah apapun yang ada di dunia, dari kayu menjadi abu. Kita akan lebih banyak membahas apinya di sini, bahwa yaitu tadi bahwa api itu sifatnya panas, pergerakannya cepat sekali, karena dia bergerak tidak statis ya, tidak diam, tetapi pergerakannya dinamis sekali dan begitu cepat. Api itu disimbolkan sebagai perubahan gitu. Dan ini dicetuskan oleh Heraklitus, filsuf sebelum Socrates ya, sezaman dengan Thales ya. Thales itu lebih kepada air, tetapi Heraklitus dia air dan api pembahasannya. Tetapi Heraklitus arkenya itu adalah api. Apa itu arke? Arke itu adalah susunan terdasar atau prinsip dasar. Manusia itu mengandung, jiwanya mengandung unsur api dan air ya. Satu tenang, selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah, atau dia lebih membumi. Tetapi yang satu lagi yaitu api, dia berkobar-kobar, dia bisa mengubah apapun. Api itu melambangkan perubahan. Jadi kehidupan ini selalu akan ada perubahan dari detik ke detik ya, dari waktu ke waktu. Saya yang kemarin belum tentu sama dengan saya yang detik hari ini, karena tubuh saya berproses. Mungkin saja ada perubahan-perubahan ya, selama dunia ini berputar, selama ada kehidupan ya, itu akan ada selalu perubahan. Disitulah menunjukkan bahwa ya, perubahan ini adalah hakikat dari kehidupan. Nah, disitulah Heraklitus memandang bahwa api sebagai lambang perubahan. Ketika kita di hutan atau kita sedang camping, di situ gelap, kita membutuhkan api. Artinya api sangat berguna ketika suasana lagi gelap, keadaan lagi gelap. Mati lampu di rumah, kita membutuhkan yang namanya lilin. Lalu kita nyalakan dengan api. Api itu berguna untuk menerangi kegelapan ya, ketika kita mati lampu. Tetapi api
yang kecil itu atau api di lilin itu, dia bisa membakar rumah kalau kita tidak mengontrol api itu sendiri. Artinya jiwa di dalam diri kita kalau tidak kontrol maka akan menjadi api yang besar. Api yang ada di dalam diri kita kalau tidak kita kontrol akan menjadi amarah, menjadi merugikan juga bagi orang lain, bagi di luar tubuh kita. Sama seperti api di lilin tadi, ketika kita tidak bisa mengontrolnya maka api itu akan membesar dan membakar rumah, tentu saja akan mengalami kerugian. Itu artinya api, unsur api di dalam jiwa kita itu perlu kita kontrol, itu perlu kita kendalikan. Ketika kita tidak bisa mengendalikannya, disitulah api menjadi amarah. Api kenapa ditakutin orang? Karena panasnya. Begitu juga ketika manusia tidak memiliki sikap mengontrol api di dalam jiwanya, maka dia menjadi manusia yang ditakutin. Sebenarnya juga dia ditakutin karena sifat panasnya, karena sifat yang memungkinkan dia berekspresi, apakah nanti menjadi amuk, apakah nanti ekspresinya destruktif, apakah nanti ekspresinya terkait bahasa atau melontarkan kata-kata yang menyakitkan. Jadi saya teringat kisah Rasul bersama Abu Bakar. Jadi suatu hari Rasul dan Abu Bakar duduk, lalu datang seseorang dengan marah-marah. Awalnya Abu Bakar diam, tetapi beberapa saat kemudian Abu Bakar membalas marah kepada orang yang datang marah-marah. Melihat situasi itu, Rasul pergi. Ketika suasana sudah selesai, Abu Bakar mencari Rasul dan bertanya, "Wahai Rasul, mengapa engkau pergi ketika aku sedang marah?" Rasul menjawab, "Ketahuilah bahwa malaikat itu membalas hinaan untukmu ketika engkau diam, tetapi ketika engkau ikut marah membalas hinaannya kepada orang tersebut, justru engkau sedang mengundang setan, dan aku sedang menjauhi, dan aku tidak akan duduk bersama setan." Ya. Jadi apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari riwayat tersebut, bahwa sebaiknya kita mengalah atau menjauhi sekejap ketika ada orang marah. Ada juga ya semacam nukilan ya, semacam bukan nukilan tapi analogi dari Jafar Husin. Saya ingat di suatu podcast ya, bahwa dia mengatakan ketika rumah kita dibakar, maka apa dulu yang kita padamkan? Ya, rumahnya lah yang kita padamkan, bukan siapa orang yang membakarnya. Lebih dulu kita cari. Tapi kenapa ketika hati kita dibakar orang lain, kita justru mencari orangnya, bukan memadamkan hati kita? Menarik sebenarnya. Oke, ada juga dia masih terkait agama ya. Ada juga
hadis yang mengatakan bahwa ketika seseorang di antaramu marah, hendaklah kamu diam. Itu hadis. Nah, amarah itu adalah satu sikap atau keputusan cepat tanpa rasio yang baik. Artinya kita secara ini dalam dimensi psikologi, ketika marah kita mengambil satu keputusan, kita melakukan ekspresi yang tercepat tanpa menimbang-nimbang, tanpa menggunakan rasio. Kalau aku begini akan menjadi seperti apa, kalau aku begitu, kalau aku mengambil keputusan ini, kalau aku berucap ini akan seperti apa. Tidak ada pertimbangan itu. Makanya disitulah amarah. Jadi amarah dulu. Kalau kita bisa mengontrol amarah, maka kita bisa bersikap kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang rasional. Jadi api ketika kita di dalam suasana yang gelap, ketika pikiran kita gelap, ketika keadaan jiwa kita juga gelap, di situ sebenarnya kita membutuhkan api. Artinya kita di situ membutuhkan perubahan. Apa yang perlu kita rubah, kita kendalikan juga apinya. Apa ya kita berpikir, bagaimana kita cara mengubahnya, bagaimana cara mengubah keadaan. Disitulah kita perlu energi, karena api itu adalah energi. Center membutuhkan baterai itu adalah energi. Motor membutuhkan BBM itu adalah energi. Ketika kamu merasakan ada sesuatu hal yang tidak baik di dalam dirimu, ya lakukan perubahan. Ketika kamu tidak memahami pelajaran fisika, ya lakukan perubahan bagaimana supaya kamu memahami pelajaran fisika. Ketika kamu tidak bisa melompatin satu selokan, ya bagaimana kamu bisa melakukan perubahan bagaimana supaya kamu bisa melompatin selokan tersebut. Jadi ya nyalakanlah api dalam dirimu. Ya, ketika kamu merasakan perlu ada perubahan, ya lakukanlah semangat jiwamu, tumbuhkanlah jiwa semangat di dalam dirimu. Di dalam tradisi filsafat timur, khususnya Buddhisme, ya, bahwa api dapat kita kontrol dengan kesadaran. Artinya kita memerlukan kesadaran yang cukup baik, pengetahuan yang cukup baik untuk mengontrol yang namanya api. Api tetap kita butuhkan, jangan kita padamkan, karena api itu adalah energi. Api itu yang melakukan perubahan di dalam diri kita. Api itu adalah semangat hidup kita. Ketika api itu tidak kita kontrol, maka akan menjadi membara, akan menjadi amarah. Dan kontrollah dengan kesadaran.